perspektif yang lebih luas lagi lah, supaya mengena pada substansinya. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali, tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali, betul gak? Dan tidak diuraikan berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti itu, enggak ada. Hanya aqimus sholah saja. Dari mulai surat Al-Baqarah, dalikal kitabul raba fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Itu saja, yuqimunas sholat, aqimus sholah. Ada lagi aqimus sholat li duluki syamsi, ada lagi aqimus sholat li dzikri, tapi tidak dijelaskan. Segudang, bahkan kajian kitab fikih, ya, Fiqhul Madzhabul Arba'ah 6 jilid, itu hampir 2 jilid bab sholat semuanya. Kenapa terlalu besar ini? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sholat faqad haddamaddin, berarti menghancurkan agama. Lalu hadis lagi, inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu, nanti di hari kiamat yang pertama-tama dihisab amalan kamu adalah sholatmu. Apabila sholatmu nggak benar, maka semua amal kebaikanmu nggak ada yang diterima. Ini betul-betul sepertinya sholat itu menjadi kerangka besar dalam beragama. Betul nggak begitu? Iya. Ternyata di dalam Al-Qur'annya malah yang menjadi tolok ukur bukan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Fawailun lil, jadi artinya kalau kamu tidak melihara anak yatim, tidak ngasih orang miskin, sholatmu dibayar dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang kalau dari diriku sendiri ya, aku akui bahwa Buya Syakur itu adalah seorang intelektual muslim, seorang yang mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa berpikir, membuka mindset pikiran kita agar memahami Islam itu secara holistik dan tidak terjebak pada kejumutan, pada taklid buta. Tetapi sehebat apapun atau secerdas apapun beliau dengan argumentasi atau pendapat-pendapatnya atau statement-statementnya, tentu kita sebagai bagian dari umat Islam punya hak untuk mengkritik beliau terkait dengan pernyataan-pernyataan yang kita anggap sebagai sebuah pernyataan kontroversial. Karena beberapa kali memang Buya Syakur ini kerap membuat satu pernyataan-pernyataan yang dalam tanda kutip kontroversial atau setidak-tidaknya menimbulkan multi tafsir di kalangan umat. Bahkan kerap kali pernyataan beliau itu dijadikan satu hujah bagi non-muslim untuk menyerang umat Islam, dijadikan satu modal bagi non-muslim untuk menyerang umat Islam. Salah satu pernyataan yang multitafsir atau bahkan kontroversial itu menurutku adalah ketika beliau mengatakan bahwa
sejak kapan ibadah sholat itu dibesar-besarkan oleh umat Islam? Dan sebenarnya aku ngerti maksudnya itu. Maksud apa yang disampaikan beliau itu bahwa ketika kita menjadi hamba Allah itu juga harus punya tidak hanya sekedar ibadah ritual kepada Allah, tetapi juga ibadah sosial di masyarakat. Tapi pemilihan kata atau pilihan diksi ini menurutku sebuah pilihan yang tidak tepat, dan ini menimbulkan kegaduhan di publik menurutku ya, setidak-tidaknya kontroversial di publik. Teman-teman sekalian, kembali ke soal statement Buya Syakur yang seolah-olah sholat itu sesuatu yang dibesar-besarkan begitu, dan seolah juga kita bisa menangkap pesan bahwa ibadah sosial itu seharusnya sesuatu yang lebih diprioritaskan. Setidak-tidaknya begitu yang bisa ditangkap oleh publik. Ya, kalau menurutku, kalau pertanyaannya sejak kapan sholat itu sebagai ibadah yang dibesar-besarkan, itu pertanyaan yang ngawur itu. Sholat itu dari dulu ya sesuatu yang agung, tidak usah dibesar-besarkan, itu pun sesuatu yang agung. Kalau tadi Buya Syakur mengatakan bahwa perintah yang lebih banyak di Al-Quran itu adalah soal ibadah sosial, bagaimana berinfak, bagaimana menunjukkan kepedulian sosial dalam kehidupan, itu dianggap sebagai sebuah perintah yang lebih banyak daripada mendirikan sholat. Sekarang pertanyaannya aku balik, tunjukkan kepada kita semua perintah untuk berinfak, perintah untuk melakukan ibadah sosial yang lebih didahulukan daripada perintah sholat. Tidak pernah ada. Kita lihat di pembukaan Al-Quran sendiri ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wa yuqimunas shalah, mereka-mereka yang mendirikan shalah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka-mereka yang menginfakkan hartanya. Redaksi yuqimunas shalah ditaruh di depan lebih dahulu daripada mimma razaqnahum yunfikun, itu menunjukkan bahwa ada skala prioritas bagaimana umat Islam ini dalam memahami ajaran agama. Perintah sholat itu selalu lebih didahulukan daripada ibadah sosial. Keduanya ini bukan alternatif, bukan sesuatu yang boleh dipilih, tetapi keduanya ini adalah kumulatif. Lebih lanjut, kalau kita lihat di Quran surat Ali Imran ayat 112, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillatu wal maskanatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa kehinaan siapa saja dimanapun berada jika mereka tidak berpegang pada dua hal, hablum minallah wa hablum minan nas. Umat Islam itu tahu dua habl, dua jalinan hubungan yang harus dilakukan, yang harus dipegangi. Bagaimana hubungannya dengan Allah sebagai hamba Allah, abdullah, yang diimplementasikan dengan menjalankan ibadah sholat, dan bagaimana hubungan dengan manusia melalui ibadah-ibadah sosial. Ini bukan sesuatu yang harus dipilih, ini sesuatu yang dikumulasikan. Dua-duanya penting, tetapi selalu saja hablum minallah itu jauh lebih penting, atau setidak-tidaknya berada lebih dahulu, yang harus kita prioritaskan daripada ibadah sosial. Karena sejatinya ibadah sosial itu pun juga ejawantah atau penterjemahan dari nilai-nilai mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi umat Islam itu sudah tahu, gak usahlah dikasih pernyataan-pernyataan yang seolah-olah umat Islam itu selama ini terjebak pada ibadah ritual, hanya mementingkan soal sholat, tidak mementingkan ibadah-ibadah sosial lainnya. Itu kan pernyataan yang seolah-olah kayaknya Buya Syakur yang kayaknya baru tahu ya. Umat Islam itu sudah tahu. Kalaupun ada oknum muslim yang lebih mementingkan ibadah ritual daripada ibadah sosial, itu kan oknumnya, bukan konsepnya. Islam itu tahu, karenanya seluruh peribadatan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu diakhiri dengan ibadah sosial. Kalau kita berpuasa diakhiri dengan zakat, kalau kita berhaji diakhiri dengan menyembelih ibadah hewan korban dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, Islam itu sudah sempurna konsepnya, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan dengan manusia melalui ibadah sosial. Dan ibadah sosial itu sebenarnya bagian dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna sudah, enggak usahlah bikin pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Sholat itu sesuatu sejak kapan dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan. Sejak dulu sholat itu besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taha ayat 14 kalau enggak salah ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat itu sebagai sesuatu yang fundamental dalam ajaran agama, bukti ketundukan kita setiap hari melakukan ibadah murni mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam beberapa waktu. Kalau menurut keimanan kita adalah 5 waktu, itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita juga melakukan ibadah sosial. Itulah kesempurnaan ajaran Islam. Gak usah dipelintir-pelintir lagi lah. Jadi kalau Buya Syakur ini membuat pernyataan seperti itu, coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Beranikah Buya Syakur hanya mementingkan ibadah sosial tanpa setiap hari absen kepada Allah Subhanahu wa taala? Beranikah dia membuat fatwa lebih penting ibadah sosial, untuk sholatnya gak usahlah terlalu dipentingkan begitu? Berani gak Buya Syakur seperti itu? Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.